Pernah nggak kepikiran, kenapa ada orang yang kerjanya biasa aja, tapi tabungannya makin tebal? Sementara kita yang kerja mati-matian, tapi uangnya habis gitu aja. Jawabannya bukan karena mereka punya peliharaan atau keberuntungan semata, tapi karena mereka mengerti satu hal yang sering kita lewatkan, cara memutar uang. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap individu tidak lagi diperbudak oleh kebutuhan mendesak, melainkan memiliki kendali penuh atas waktu mereka. Sejak dulu, kita seringkali hanya diajarkan cara menjadi pekerja yang baik, tanpa pernah diperkenalkan pada konsep menjadi pemilik aset yang bijak. Kita mungkin mahir menghitung luas trapesium di sekolah, namun kita merasa asing dengan cara kerja bunga menjemuk, atau bagaimana inflasi perlahan-lahan menggerogoti tabungan di bawah bantal. Ketidaktahuan ini menciptakan tekanan mental yang besar. Kita bekerja mati-matian, namun merasa jalan di tempat. Setiap kenaikan gaji seolah langsung ditelan oleh gaya hidup yang meningkat. Fenomena ini bukan sekedar masalah angka di rekening, melainkan masalah pola pikir yang terbentuk karena kurangnya literasi keuangan sejak dini. Bayangkan jika sejak remaja kita sudah diajarkan cara membedakan antara aset dan liabilitas. Mungkin sekarang kita nggak harus kerja sampai tipes cuma buat nutupin tagihan bulanan atau panik setiap kali melihat kalender di akhir bulan. Bayangkan setiap lembar uang yang masuk ke dompetmu bukan sekedar alat bayar, tapi adalah seorang karyawan. Ya, setiap Rp1 adalah staf yang siap bekerja 24 jam sehari untukmu. Masalahnya selama ini kita sering jadi bos yang buruk. Begitu karyawan atau uang ini datang, kita langsung memecat mereka. Kita tukar mereka dengan kopi kekinian, gadget terbaru, atau cicilan kendaraan yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Begitu uang itu dibelanjakan untuk hal konsumtif, karyawan itu pergi selamanya dan tidak pernah kembali membawa hasil. Bos yang cerdas tidak akan membiarkan karyawannya menganggur, apalagi memecatnya tanpa alasan. Bos yang cerdas akan memberikan job desk atau tugas yang jelas kepada setiap rupiahnya. Karyawan di divisi keamanan, ini adalah dana darurat. Tugasnya satu, menjaga kamu tetap tenang saat ada badai, sakit, PHK, atau musibah. Mereka tidak menghasilkan untung besar, tapi mereka memastikan bisnismu atau hidupmu tidak bangkrut. Karyawan di divisi penjualan, ini adalah modal usaha atau instrumen agresif. Uang yang kamu putar untuk beli barang lalu dijual kembali atau masuk ke saham. Tugas mereka adalah pergi keluar lalu pulang membawa teman-teman baru, keuntungan. Karyawan di divisi dana pensiun, ini adalah investasi jangka panjang. Tugas mereka adalah bekerja sangat lama, tumbuh perlahan, dan memastikan saat kamu sudah lelah bekerja nanti, mereka sudah cukup kuat untuk menghidupimu. Hebatnya karyawan bernama uang ini, mereka tidak butuh asuransi kesehatan, mereka tidak butuh tidur, dan mereka tidak pernah protes kalau harus bekerja di hari libur. Jika kamu bekerja untuk uang, tenaga dan waktumu terbatas. Kamu akan menua, kamu bisa sakit, dan kamu butuh istirahat. Tapi jika uang bekerja untukmu, ia bekerja dengan prinsip bunga majemuk. Awalnya mungkin terlihat kecil, tapi seiring berjalannya waktu, pasukan karyawan ini akan beranak pinak secara eksponensial. Muterin uang bukan berarti berjudi atau ikut-ikutan tren kripto yang gak kamu pahami. Muterin uang adalah tentang memberikan instruksi yang tepat kepada staf finansialmu. Bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang memutus rantai kesalahan finansial. Kenapa banyak dari kita tetap merasa kekurangan meskipun gaji sudah naik berkali-kali lipat dari tahun pertama kerja? Jawabannya ada pada satu rantai yang membelenggu kita, lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Dulu waktu gaji masih 2 juta, kita bisa makan cukup dan bahagia. Tapi begitu gaji naik jadi 10 juta, entah kenapa uang itu tetap habis di akhir bulan. Kita sering terjebak dalam jebakan kenikmatan sesaat atau instant gratification. Kita memesan kopi mahal setiap pagi bukan karena haus, tapi ingin merasa layak atas kerja keras kita. Banyak orang merasa sudah aman karena rajin menabung di bawah bantal atau di rekening biasa. Tapi inilah kenyataan pahit yang jarang disadari. Uang yang diam adalah uang yang sedang mati. Inflasi adalah pencuri sunyi yang tidak pernah tidur. Jika 10 tahun lalu uang Rp100.000 bisa memenuhi satu keranjang belanjaan penuh di supermarket, hari ini jumlah yang sama mungkin hanya cukup untuk beberapa liter minyak goreng dan telur. Jika kamu hanya mendiamkan uangmu, daya belinya akan terus menyusut. Inilah alasan mengapa memutar uang menjadi sebuah keharusan untuk bertahan hidup, bukan sekedar gaya-gayaan. Sekarang kita pelajari juga bagaimana memutus siklus gaji menumpang lewat. Kita harus berani memutus rantai kesalahan yang menganggap investasi hanya untuk orang kaya. Justru mereka bisa kaya karena dari awal mereka mengerti cara memutar uang, bukan nunggu punya banyak dulu baru mulai. Kesalahan terbesar kita adalah menganggap uang itu netral,
Padahal uang itu seperti air. Kalau tidak dialirkan ke arah yang benar, dia akan menguap atau merembes ke lubang-lubang pengeluaran yang tidak perlu. Memutus rantai ini berarti berhenti berkata, nanti kalau ada sisa. Karena faktanya, sisa itu tidak akan pernah ada kalau kita tidak ciptakan sendiri di awal. Kamu harus berani menjadi orang yang terlihat biasa saja demi masa depan yang luar biasa, daripada terlihat kaya hari ini, tapi sebenarnya sedang membangun bom waktu finansial untuk dirimu sendiri. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya mulai transformasi ini kalau kondisi keuangan kita masih pas-pasan? Jawabannya bukan dengan melakukan lompatan besar yang berisiko, tapi dengan melakukan restrukturisasi total pada cara kita memperlakukan setiap rupiah yang masuk. Ada 3 langkah konkret yang bisa kamu lakukan hari ini juga. Pertama, prioritas alokasi. Pay yourself first. Langkah ini mengubah paradigma lama. Jangan lagi menabung dari sisa belanja, karena faktanya sisa itu tidak akan pernah ada. Ubah polanya menjadi belanja dari sisa investasi. Begitu gaji atau penghasilan masuk, langsung potong 10 hingga 20% di awal. Anggap ini adalah pajak masa depan atau biaya wajib untuk dirimu 10 tahun ke depan. Jika kamu tidak bisa menyisihkan 10% sekarang, kamu tidak akan pernah bisa mengelola 100% nantinya. Kedisiplinan adalah kunci, bukan jumlah nominalnya. Langkah kedua, lakukan audit pada pengeluaranmu. Mulailah membedakan dengan tegas mana aset yang menghasilkan arus kas atau cash flow dan mana liabilitas atau beban yang hanya menguras kantong. Sebelum menggesek kartu atau menekan tombol check out, ajukan satu pertanyaan sakti. Barang ini bakal bantu saya menghasilkan uang lagi nggak? Membeli laptop baru karena kamu ingin mulai kerja freelance adalah investasi aset produktif. Tapi membeli smartphone terbaru hanya demi gengsi, padahal fungsinya sama saja dengan yang lama, itu adalah beban. Jangan sampai kamu terlihat kaya hari ini, tapi sebenarnya sedang membangun bom waktu finansial untuk dirimu sendiri. Langkah ketiga, berikan nama pada setiap rupiahmu. Uang tanpa tujuan adalah uang yang akan menguap. Jangan biarkan uang nganggur tanpa arah di satu rekening besar. Bagi dalam pos-pos yang jelas. Dana darurat untuk perlindungan dan ketenangan mental, dana operasional untuk bertahan hidup sehari-hari, dana pertumbuhan. Inilah karyawan yang tugasnya khusus untuk diputar dan dikembangkan. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Ini bukan tentang seberapa canggih strategimu, tapi seberapa konsisten kamu melakukan hal-hal kecil ini setiap kali menerima uang. Ingat, kebebasan finansial bukan tentang seberapa besar gajimu, tapi seberapa besar kendali yang kamu miliki atas setiap sen yang kamu hasilkan. Mungkin saat ini kamu merasa menyesal. Kenapa saya baru tahu sekarang? Atau kenapa saya tidak mulai dari 10 tahun lalu? Dengar, kita memang tidak bisa memutar waktu untuk belajar keuangan sejak remaja. Kita tidak bisa menghapus kesalahan-kesalahan belanja di masa lalu. Tapi hari ini, kamu bisa memilih untuk lahir kembali sebagai diri yang baru, yang melek finansial. Ingat, perubahan kondisi keuanganmu tidak terjadi dalam semalam. Ini bukan tentang memenangkan lotre atau mendadak jadi miliarder dalam sebulan. Ini adalah hasil akumulasi keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Keputusan untuk menunda keinginan sesaat demi ketenangan jangka panjang. Muterin uang itu sebenarnya bukan tentang seberapa cepat kamu menjadi kaya, tapi tentang seberapa besar kendali yang kamu miliki atas hidupmu sendiri. Agar suatu saat nanti, kamu bekerja karena kamu ingin, bukan karena kamu terpaksa demi menyambung nyawa. Agar saat ada kebutuhan mendadak, kamu tidak perlu membuang harga diri untuk meminjam sana-sini. Mulai saja dari titik nol, mulai dari nominal terkecil yang kamu punya. Jangan tunggu punya uang banyak untuk belajar mengelola, karena justru dengan belajar mengelola, uang banyak itu akan datang dengan sendirinya. Jangan lagi biarkan uangmu pergi tanpa arah. Mulailah arahkan mereka untuk membangun bentang masa depan yang lebih kokoh. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati adalah ketika kamu memiliki waktu dan ketenangan pikiran. Terima kasih sudah menonton sampai titik ini. Kalau video ini membuka pikiranmu, tolong bantu share ke teman atau keluarga yang mungkin juga sedang berjuang mengatur keuangan mereka. Jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa terus belajar bareng di video selanjutnya. Saya tunggu cerita transformasimu di kolom komentar. Sampai jumpa.